Di video ini saya akan mencoba menjelaskan penerapan metode SAW atau Simple Additive Weighting dengan dua kasus satu studi kasus yang sama tapi dua penerapan yang berbeda, yaitu yang pertama menggunakan semua subkriteria dan yang sebagian menggunakan subkriteria. Oke, untuk yang pertama ini setiap kriterianya menggunakan semua subkriteria. Jadi ini kriterianya, ini jenisnya, ini bobotnya, ini dan subkriterianya dari setiap kriteria dengan bobotnya masing-masing. Untuk selanjutnya, dia langkah pertama untuk menghitung nilai rating kecocokan. Ini diambil dari bobot subkriterianya. Pertama misalkan A1 ini C1 bobotnya 3, berarti yang ini 600 sampai 800 ribu. Kemudian yang kedua C2 ini 3 sampai 4 fasilitas, C3 ini 3 kali 4 meter, dan C4 nya yang ini 200 sampai 500 km. Jadi semua alternatifnya dinilai. Ini contohnya ada 40 alternatif. Nah, selanjutnya normalisasi matrik keputusan. Sebelum dihitung ya dicari dulu nilai min dan max-nya. Jadi jika jenis kriterianya cost, dia diambil nilai min-nya. Yang ini kan C1 dia jenisnya cost, maka ambil nilai min dari ini. Nilai min dari rating kecocokan untuk kolom C1 ini semuanya cari nilai min. Yang kedua ini C2 ini tipenya benefit, maka dicari nilai max. Dari kolom C2 yang ini dicari nilai max, ini juga sama, cari nilai max, dan ini dicari nilai min. Nah, selanjutnya dihitung. C1 ini kan cost, berarti dia rumusnya min dibagi ini, nilai min dibagi nilai rating kecocokannya, yang ini 3. Kalau yang tipe benefit berarti yang atasnya dulu nilai rating dibagi nilai max-nya. Ini juga sama, nilai rating yang atas dibagi nilai max. Yang ini nilai min, karena tipenya cost, nilai min dibagi nilai rating. Ini semua alternatif dihitung dengan cara yang sama. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai akhir. Ini untuk bobot kriterianya, ini C1 bobotnya 0,4, 0,15, 0,15, 0,3. Lalu dihitung untuk alternatif yang pertama C1, berarti bobot ini 0,4 dikali hasil nilai normalisasinya. Yang ini juga sama, berarti bobot C2 dikali normalisasinya. Semuanya dihitung dengan cara yang sama, lalu ditotal atau dijumlahkan per baris. Jadi untuk alternatif pertama dijumlahkan semua nilainya sampai didapatkan nilai totalnya. Setelah semua dihitung, lalu dilakukan perankingan. Ini A1 0,43 ya, ngambil dari nilai total ini. Dilakukan perankingan semuanya, lalu didapat yang ranking pertama itu yang A6. Nah, di sini ada masalah, yaitu jika nilainya sama, maka dia akan dapat ranking yang sama. Contohnya yang ini A37, 38, nilainya sama 0,58, rankingnya juga sama. Ini salah satu kelemahan jika menggunakan semua subkriteria. Oke, selanjutnya kita lihat perbedaannya dengan yang menggunakan sebagian subkriteria. Di sini hanya ada dua kriteria saja yang menggunakan sub, yaitu C2 dan C3. Sementara untuk C1 harga dan C4 jarak, dia tidak menggunakan subkriteria, jadi diinput langsung. Nah, seperti ini. Untuk A1, C1-nya ini harganya diinput langsung 700.000. Ini C2-nya karena menggunakan sub, berarti ini ngambil dari sub nilai bobotnya.
Ini juga ngambil dari sub. Nah, yang ini jarak di input langsung. Bedanya yang ini menggunakan bobot sub semuanya ya, bobot sub kriteria semuanya. Kalau yang ini hanya menggunakan bobot sub. Nah, sementara sisanya di input langsung. Langkahnya sama, ini dicari nilai min, ini dicari nilai max, ini nilai max, ini nilai min. Ini juga sama. Nilai min dibagi ini. Nilai min dibagi ini 700.000. Nah, sama langkahnya seperti yang sebelumnya. Dihitung semuanya. Ini bobot. Ini juga sama dikali bobot C1 0,4 dikali normalisasi. Dihitung semua sama langkahnya seperti sebelumnya, lalu dihitung total. Ini. Nah, setelah dihitung total di ranking, di sini A6 masih enggak, beda. Di sini ada A7 yang pertama. Kalau di sini kan yang pertamanya berapa? A6 ya. Beda 0,7. Nah, kalau di sini yang A7. Nah, dari yang tadi kan yang ini kan masalahnya yang nilainya sama, dia akan rankingnya sama. Nah, kalau di sini dia hasilnya beda. Hasilnya beda 0,53, ini 0,5305. Kalau di sini dia sama. Nah, kenapa bisa beda hasilnya? Karena di sini 0,3738. Di sininya rating kecocokannya. Nah, alternatif 3738 ini dia bobotnya sama semuanya. Nah, kalau di sini dia ini ada sama, nah beda di jarak. Dia jarak ada di beda nilainya sedikit. Nah, kalau di sini masuknya ke bobot yang sama, yaitu bobot yang 5. Di sini jadi yang lebih dari 2 kilo dia masuk bobot 5. Jadi otomatis A7A38 ini bobot di C4-nya sama, sementara di sini bobotnya beda. Nah, jadi otomatis hasilnya juga lebih beda. Jadi ini lebih akurat yang menggunakan sebagian subkriteria. Jadi kesimpulannya itu, jika misalkan kriterianya berupa numerik, contohnya harga, jarak, IPK, nilai, itu kan numerik, dia nggak perlu menggunakan subkriteria. Jadi bisa langsung di-input seperti ini. Sementara jika kriterianya non-numerik, atau berarti artinya bukan angka, contohnya ini ada beberapa fasilitas, ukuran ruangan, atau misalkan sangat baik, atau jelek, buruk, nah itu kan yang non-numerik, itu bisa menggunakan subkriteria seperti ini. Sementara sisanya jika yang hanya angka, jika bisa angka, itu langsung aja tanpa subkriteria. Kalau misalkan semuanya numerik, ya berarti nggak perlu menggunakan subkriteria. Jadi bisa menggunakan semuanya tanpa subkriteria. Kalau misalkan semua subkriteria bisa juga. Ini kan contohnya semua subkriteria, tapi hasilnya itu tadi ada kelemahannya, dia bisa nilainya ada yang sama. Nah, kalau misalkan yang sebagian subkriteria atau misalkan yang tanpa subkriteria, jadi yang inputnya langsung, dia kemungkinan besarnya nilai hasil akhirnya ada yang sama itu kecil. Jadi lebih akurat yang sebagian ataupun tanpa subkriteria. Jadi intinya asalkan kriterianya numerik berarti langsung tanpa subkriteria. Kalau kriterianya non-numerik maka dia menggunakan subkriteria. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.